Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya di materi ke-15. Ini nanti akan kita bicarakan yang menarik sekali tentang bagaimana Kementerian Agama mengeluarkan regulasi KMA 183 dan 184. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua enggak? Oh, enggak hadir. Siapa yang hadir? Kenapa enggak hadir? Dia sedang mengikuti seminar tentang kesehatan paru-paru. Walah, luar biasa bisa mengikuti seminar di luar, itu suatu poin ya. Jadi kalian juga begitu, kalau ada informasi sekarang kan banyak tuh tentang seminar-seminar online, bisa sambil kuliah sambil mengikuti. Kita sekarang masuk ke materi dinamika kurikulum di Indonesia. Salah satunya Ibu pengen mencoba analisis dari keputusan Menteri Agama 183, 184 dan sinkronnya dengan kurikulum Merdeka serta KMA 450 dan 1053 ini. Suka ya dari sekolah? Bisa membandingkan nanti kenapa PAI di sekolah dan PAI di kita akan membahas yang lebih detail kenapa lahir KMA 183 dan 184. Kalian tahu bahwa Kementerian Agama dalam hal ini di madrasah itu sekolah umum bercirikan Islam. Sehingga Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk mengatur pendidikan keagamaan yaitu madrasah. Dari KMA 183 dan 184 ini ya. KMA 183 mengatur rekonstruksi materi PAI. Kalau yang tadi di sekolah kan di-blend jadi satu ya. Kalau yang dari madrasah maka akan dikupas per mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, kemudian Akidah Akhlak, SKI, Fikih, dan bahasa Arab nanti juga tersendiri ya bahasa Arabnya. Tujuannya supaya anak-anak lebih memahami lebih detail materi-materi yang disampaikan itu, dan juga bagaimana guru juga bisa mendesain materi 4 tadi, Al-Quran, Hadis, Fikih, SKI, Akidah Akhlak itu ya disesuaikan dengan kondisi sekarang dengan abad 21 ya. Kalau dulu kan mungkin kalau belajar agama ya sekedar hafalan, pakai ibadah saja. Tapi kalau ini harus juga guru bisa menerangkan juga menggunakan kondisi sekarang dengan menggunakan abad 21 ini. Lalu ketajaman dari KMA ini kalian bisa lihat bagaimana tadi ya di madrasah dan di sekolah. Kalau di sekolah kayaknya hanya cuma beberapa jam ya dalam satu minggu. Tapi kalau di madrasah kan rasanya kurang kalau hanya 2 jam pelajaran, makanya dibuat dengan mapel-mapel tersebut supaya alumninya nanti juga memang memahami bagaimana itu Al-Quran Hadis, bagaimana itu fikih, bagaimana akidah akhlaknya dan sejarah kebudayaan itu juga memahami betul, bukan hanya sekedar cover-cover. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan ya kenapa lahirnya KMA 183 184 dan juga akhirnya ada 450 dan 1053. Itu menunjukkan bahwa kurikulum itu tidak kaku dan kurikulum itu tidak statis, pasti kurikulum itu dinamis. Oke, ada pertanyaan kah? Izin Ibu. Oke. Nah, pertanyaannya itu Ibu, jika KMA 450 tahun 2024 dan KMA 1053 tahun 2025 itu diterbit dan disahkan itu sebagai pedoman kurikulum merdeka di madrasah, lantas apakah KMA sebelumnya atau KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 itu sepenuhnya berarti tidak digunakan kembali gitu kan? 184 itu menjadi tonggaknya, awal mulanya Kementerian Agama melakukan perubahan bagaimana kurikulum khususnya yang di PAI. Kemudian yang PAI kan tadi ya, kalau di Kementerian satu satu tunggal di PAI, kalau di Kementerian Agama di madrasah kan diberlakukan jadi 4 pelajaran. Siapa yang mau bertanya lagi? Kesempatan kita diskusi luar biasa. Ayo, mangga. Kita di sini tuh kan bukan hanya sekedar
omon-omon ataupun nama ya bahwasanya mengatasnamakan cinta gitu kan. Seseorang kalau misalkan jatuh cinta bisa aja gitu kan mengatasnamakan cinta gitu kan. Dia rela berkorban apa-apa. Tapi kan di dalam dunia pendidikan harus ada konsep gitu kan. Dan juga harus ada proses di dalamnya gitu kan. Nah, tadi itu di dalamnya itu ada kurikulum berbasis cinta itu menanamkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada cinta, lebih tepatnya cinta kepada lingkungan juga. Namun di dalam faktanya itu dampak kepada siswanya masih banyak gitu kan. Kita itu cuman hanya bahasanya aja cinta, tapi dalam praktiknya tidak gitu kan. Masih banyak kita itu cuman hanya bahasanya aja cinta, tapi dalam praktiknya tidak gitu kan. Masih banyak anak-anak siswa yang sekolah seperti an-nadhafatu minal iman juga prakteknya tidak. Luar biasa pertanyaan Aska nih, Ibu sampai mikir gimana ya, karena memang justru faktanya ya banyak sekali ya, itu hanya slogan, itu hanya belum terimplementasikan menjadi habit. Banyak ya di madrasah kita, ya nggak usah orang lain lah ya, madrasah kita ini slogan cinta kebersihan, cinta lingkungan, cinta ramah, ini kadang-kadang hanya menjadi slogan. Justru inilah Menteri Agama mengeluarkan KMA 1053 ini bukan hanya omon-omon, tapi justru dikeluarkan menjadi regulasi, sehingga bukan hanya omon-omon, tapi justru dikeluarkan menjadi regulasi sehingga bisa didesain oleh madrasah dalam kurikulum operasional madrasah, sehingga guru pun bisa melakukan pendekatan penguatan karakter, bisa melalui proyek P5RA-nya, bagaimana itu Aska, paham? Ada 2 tugas yang kalian nanti bisa lakukan dan jawab, karena UIN kita udah siber, jadi nanti jawabannya melalui portal, linknya saja. Yang pertama, Ibu pengen coba kalian analisis, kalian udah di semester 6, sudah saatnya pembelajaran analitik. Coba nanti analisis dokumen komnya madrasah. Silakan cari madrasah terdekat ya. Cari madrasah terdekat kalian, nggak usah yang jauh-jauh ngabisin biaya. Yang terdekat aja, nanti coba dokumen di kom itu dicari. Apakah ada jam pelajaran yang memang mengusung PAI di dalamnya, lalu disinkronkan dengan KMA 450 dan 1053, artinya dengan Pancacinta. Baik, saya kira itu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang dinamika perkembangan kurikulum khususnya di Kementerian Agama dengan lahirnya keputusan Menteri Agama yang berurut-urut itu ya, kayaknya kan beriringan cepat gitu ya, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 lahir KMA. Lahir KMA ini bukan hanya untuk hiasan, tetapi memang untuk penyesuaian kurikulum yang memang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, yakni kurikulum merdeka, sehingga madrasah pun tidak kehilangan atau ketinggalan dalam pembelajaran dan bisa mengikuti dan bisa melahirkan anak generasi Indonesia yang hebat, unggul, sesuai SDGs Goal 4, yaitu pendidikan unggul. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat, bermanfaat ilmunya, senantiasa beruntung, dan menjadi sarjana yang hebat. Baik, kita tadi sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, lalu juga sudah kita diskusi, juga tugas ya, PR-nya tadi tugas itu dalam rangka refleksi materi, silakan dikerjakan, nanti diupload. Dan karena udah selesai semua, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu kembali, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.